Tapi soal pete ini kalau pete ini harus dikonfirmasi ke Ibu ya. Betul nggak Bu? Ibu boleh ikut ke sini Bu, silakan. Baik, silakan Ibu. Hati-hati Bu ini. Iya. Baik. Ini soal pete nih Bu. Betul ya Bu ya? Iya emang kalau makan terus pakai ini teh, kayak teteh kan. Pakai teteh katanya. Harus pakai lalap. Harus pakai lalap Iya. dan pete harus salah satu di antaranya. Oke. Kalau lagi nggak ada ya apa aja kan. Oke, baik Daun-daunan. Ibu Bapak ini ada tayangan mungkin ya yang akan kita saksikan bersama-sama. Ada banyak kenangan dengan orang tua Pak. Iya. Itu makam kedua orang tua saya. Jadi ayah dan ibu di makam di situ. Nah tadinya nggak ada pesantren di seputar makam itu. Hanya makam aja, jadi itu tanah itu tadinya milik ibu saya. Kemudian setelah ibu saya meninggal dimakamkan di situ. Dan diwakafkan untuk yayasan, akhirnya diputuskan dibikin pesantren. Nah, sekitarnya udah mulai dibikin pesantren, itu akan juga dibangun masjid di dekat pesantren itu gitu. Ya. Jadi kenangannya juga banyak dari orang tua tentunya itu ya. Ya bagaimanapun juga ya kami itu kan tadinya hampir terpengaruh dengan ajakan kawan. Setelah tamat SMP, masuk SMA, kemudian masuk fakultas kedokteran gitu loh. Itu ajakan kawan gitu kan. Tapi orang tua, kita sampaikan pada orang tua saya, ayah saya mengatakan kamu harus belajar di pesantren, gitu. Ya saya nggak bisa apa-apa sudah. Ya akhirnya ya tamat SMP saya ke pesantren. Jadi, nah akibat dari mengikuti orang tua itu akhirnya jadi seperti ini gitu loh kira-kira. Seperti ini tuh apa maksudnya? Ya artinya ya malah mengetahui dunia gitu kan. Yaitu ini kenangan dari bapak saya ya. Bapak saya itu kan orang kampung ya. Jadi itu ada hobi atau barangkali kebutuhan ya. Itu memelihara kambing gitu kan. Tapi nggak dipelihara sendiri, ditaruh di orang-orang, itu istilahnya digaduh gitu ya. Nanti kalau melahirkan diberikan pada yang memelihara gitu kan. Nah, pernah suatu saat itu setiap anak itu diberi modal 1 ekor kambing betina gitu kan. Satu-satu gitu kan. Sampai nanti yang berhasil coba gitu kan. Nah, bagian saya itu mati terus Mbak, itu, kambingnya itu kan. Akhirnya bapak saya bilang, wah ini orang tua saya, panggil saya kan Topo gitu kan, panggilannya itu kan. Wah Topo orang jodoh gitu, wedus gitu kan. Rupanya jadi nggak jodoh memelihara kambing, rupanya yang jodohnya itu makan kambing. Kalau kenal dengan Ibu waktu kapan ini? Waktu di perkuliahan. Jadi ini dosen dengan ini mahasiswanya. Oh, jadi dosen dengan mahasiswinya begitu. Iya. Oke, nah ini ke Ibu nih. Pada saat Bapak mulai menjadi imam besar, itu ada ceritanya ya Bu ya? Itu pada saat itu kalau boleh diceritakan siapa yang menelepon, siapa yang meminta, atau gimana itu prosesnya? Mungkin Ibu yang bisa cerita. Iya. Waktu itu Bapak agak kurang sehat ya Mbak. Pas lagi tiduran aja di rumah gitu. Terus ada dari pihak Istiqlal mengabari kalau Bapak ditunjuk sebagai imam besar gitu. Besok Ke suruh nomor telepon rumah? Iya, besok suruh ke rumah ke Istiqlal. Yang telepon siapa, gitu. Bu? Ya. Itu dari pihak Istiqlal ya Mbak, dari petugas Istiqlal gitu. Kurang ini lupa namanya waktu itu. Ya terus
besoknya karena masih kurang sehat jadi saya antar ke Istiqlal. Bilangnya itu Bapak harus datang atau sudah Ya, dikasih ya, tahu menjadi imam besok besar? gitu, kalau bisa besok ke Istiqlal kalau udah sehat gitu. Kebetulan saya dampingin ke Istiqlal. Dan waktu itu ada yang ngasih tahu Bapak nggak sebelumnya bahwa akan menjadi pemimpin Belum, Istiqlal gitu belum. istilahnya? Jadi ya akhirnya tahunya itu setelah menerima surat aja. Surat SK dari Menteri Agama waktu itu Pak Maftuh Basyuni. Tahun 2005 bulan Desember. Ya. Ya, itu Bapak terima surat yang pada saat sakit itu sudah terima surat duluan? Belum. Itu belum? Baru Baik. per telepon aja. Kaget nggak Pak? Ya nggak kaget juga sih. Ya. Enggak. Jadi Sebab saya sudah berkecimpung lama di Istiqlal gitu ya. Sebagai guru di Istiqlal udah lama sekali. Tapi nggak pernah bayangkan jadi imam besar sama sekali nggak ada. Ya. jadi kalau seorang imam besar itu ada periodenya Pak? Ada. Kalau dalam SK itu 5 tahun. Jadi 5 tahun 2005, 2010, ya 2015 mungkin Desember nanti. Desember berarti? 10 tahun Ya. insya Allah. Oke, itu tuh bentuknya nanti akan dipilih lagi atau langsung ditunjuk saja? Ditunjuk biasanya itu. Ditunjuk. Yang berikan SK yang Menteri Agama. Iya, iya. Ibu suka duka Bu sebagai istri imam besar apa saja Bu? Dukanya kadang ini Mbak. Kok langsung dukanya gitu Bu? Apa sukanya dulu apa dukanya dulu? Terserah ya yang boleh dukanya Iya. dulu. Ya senangnya sih alhamdulillah bisa mendampingin Bapak berkhidmah di Istiqlal gitu ya Mbak, mengurusi rumah Allah. Lah dukanya kadang harus ke Istiqlal itu tengah malam Mbak. Oh ya? Iya, berangkat jam 12 malam gitu harus ke Istiqlal karena kan sebulan sekali ada istilahnya Qiyamul Lail gitu ya. Qiyamul Lail itu sholat jamaah jam 2 malam. Jadi kami harus berangkat dari Istiqlal itu dari Ciputat jam 12 gitu. 12 malam. Iya. Jadi ngantuk-ngantuk gitu yang nemenin Bapak ke Istiqlal. Untung nggak tiap hari ya Bu ya? Sebulan sekali itu. Kalau 10 hari akhir Ramadan itu tiap hari Mbak. Jadi apalagi harus bawa makanan untuk sahur itu. Jadi dari sore nyiapin dulu makanan, ntar jam 12 berangkat. Tapi Ibu ikhlas kan ya? Ya. Ibu terakhir nih Bu, ada pesan mungkin untuk Bapak Bu? Ya ini aja, jaga kesehatan karena udah tambah usia kan ya Mbak, jangan terlalu capek. Sekarang udah Tapi insya Allah 63. juga Baik. 63 itu kedepannya banyak ini. Masehinya. Berarti hijrinya 64 gitu saya itu. Ya. Untuk satu-satunya anak tunggal juga ini jauh terus ya Bu ya? Iya, Jauh sekarang terus, ya. kebetulan lagi Jadi di luar. baru tamat dari Madinah, S1 Fakultas Syariah. Bulan puasa kemarin baru selesai. Habis lebaran pergi lagi, belajar lagi sekarang di Washington. Ikut bapaknya berarti ini. Baik Ibu Bapak terima kasih sudah hadir. Bapak juga terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk ibu-ibu semua. Terima kasih. Kami undur diri dan pekan depan akan hadir dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Bapak hatur nuhun Pak.